Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official Channel Pendidikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat Bapak Ibu untuk menghadapi P3K tahun 2022 atau P3K di tahap ketiga yang akan kita hadapi bersama. Oke, kali ini pada pertemuan ke-6, yaitu lanjutan dari part ke-5 sebelumnya. Jika Bapak Ibu baru mengetahui yaitu channel Edukasi Official, mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika pembahasan kali ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai tentang kompetensi teknis ya. Ini merupakan bocoran soal sesuai FR di tahap 1 dan tahap kedua kemarin. Dan materi ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu yaitu sebuah bidang studi atau jurusan yang salah satunya yang akan kita bahas adalah mengenai tentang tujuan pembelajaran ABCD, kerucut et Gödel, teori belajar yaitu teori Bandura, teori Piaget, teori Brenner, teori Ausubel, dan teori Gagne. Dalam masalah-masalah teori pembelajaran dan tujuan pembelajaran kali ini kita harus mengetahui yaitu kata kuncinya supaya Bapak Ibu bisa menjawab soal teknis yaitu di bidang pedagogik kali ini ya. Oke, langsung saja kita lihat bentuk soal yang nomor 1. Pembahasan hasil ujian P3K FR tahap 1 dan tahap kedua ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang akan menghadapi ujian di tahap ketiga nanti. Oke, nomor 1 akan kita selesaikan di sini adalah nomor 1. Pak Wahyu merupakan guru bidang studi bahasa Inggris dan pada saat rapat kenaikan kelas Pak Wahyu menyebutkan secara detail nilai siswa satu per satu. Dan terdapat 3 siswa yang tidak mencapai KKM. Salah satunya adalah Andi. Dan Pak Wahyu bisa mempertanggungjawabkan baik dari teknik, prosedur maupun hasil ujian ke dalam forum rapat. Ya, Pak Wahyu bisa mempertanggungjawabkan baik dari teknik, prosedur maupun hasil ujian ke dalam rapat. Bahwa nilai yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan hasil belajar. Maka Pak Wahyu telah menerapkan prinsip penilaian. Dari kata kuncinya yaitu terdapat 3 siswa yang tidak mencapai KKM, salah satunya Andi, dan Pak Wahyu bisa mempertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasil ujian ke dalam forum rapat. Bahwa nilai yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan. Kata kuncinya adalah nilai yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan. Maka Pak Wahyu telah menerapkan prinsip penilaian A. Akuntabel, B adil, C bermakna, D objektif, E terbuka. Langsung aja kita lihat yaitu pembahasannya adalah jawaban yang benar adalah yang A yaitu akuntabel. Di sini ya, mengapa akuntabel? Karena di sini Pak Wahyu memberikan nilai sesuai dengan kemampuan dan bisa dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasil ujian. Apa yang dimaksud dengan akuntabel? Kita lihat pembahasan. Penilaian akuntabel adalah penilaian hasil belajar oleh pendidik dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasil akhir. Ya, di sini tadi ada kata kuncinya yaitu Pak Wahyu dapat mempertanggungjawabkan dari segi teknik, prosedur maupun hasil ujian ke dalam forum rapat. Seperti itu. Maka jawabannya adalah akuntabel. Lanjut nomor 2. Pada tahun ajaran baru Guru Bahasa Indonesia menerangkan tentang kesepakatan pemberian nilai kepada peserta didik dengan bobot masing-masing aspek. Partisipasi kehadiran diberi bobot 20%, tugas individu diberi dan kelompok diberi bobot 20%, ya. Ujian tengah semester yaitu 25% dan ujian akhir semester yaitu 35%. Maka guru tersebut telah menerapkan prinsip penilaian. Dari kata kunci yaitu masing-masing kriteria tadi sudah diberi yaitu bobot ya. Di sini berdasarkan kesepakatan ya pemberian nilai kepada peserta didik. A sistematis, B adil, C bermakna, D objektif, E terbuka. Dari pemberian nilai tadi berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang masing-masing tadi sudah diberikan bobot, salah satunya adalah kehadiran ujian tengah semester, ujian individu, ujian kelompok, dan ujian akhir semester.
ya, maka guru tersebut telah menerapkan prinsip penilaian yaitu E, terbuka. Mengapa terbuka? Karena guru tersebut memberikan nilai yaitu ada kesepakatan mengenai tentang bobot nilai kepada peserta didik. Artinya guru tersebut yaitu terbuka kepada peserta didik mengenai tentang pemberian ke bobot nilai masing-masing. Kita lihat pengertian dari terbuka. Penilaian terbuka adalah penilaian yang bersifat transparan dan pihak yang terkait harus tahu bagaimana pelaksanaan penilaian tersebut, dari aspek apa saja nilai tersebut didapat, dasar pengambilan keputusan, dan bagaimana pengolahan nilai sampai hasil akhir. Di sini tadi yaitu transparan dan pihak yang terkait. Pihak yang terkait di sini adalah peserta didik itu sendiri ya. Jadi antara peserta didik dan guru tersebut sudah memiliki kesepakatan. Berarti ini merupakan prinsip penilaian terbuka. Lanjut nomor 3. Pak Andi memberikan nilai 80 untuk materi sistem persamaan linear pada si Badu dan merupakan tetangga dari Pak Andi. Ya. Nama Bayu yang kemampuannya lebih baik mendapat nilai 75. Ya. Maka Pak Andi telah menerapkan prinsip penilaian. Perhatikan kata kuncinya di sini adalah si Badu ini yaitu merupakan tetangga Pak Andi diberi nilai 80. Sedangkan si Bayu, ya, Bayu ini memiliki kemampuan lebih baik daripada si Badu, dia diberi nilai 75. Maka Pak Andi telah menerapkan prinsip penilaian A, sistematis, B, subjektif, C, adil, D, menyeluruh, E, objektif. Kita perhatikan jawabannya adalah yang B, subjektif. Mengapa subjektif? Kita perhatikan. Penilaian yang berdasarkan tidak sesuai dengan kemampuan peserta didik disebut penilaian subjektif. Di sini kemampuannya tidak Pak Andi memberikan nilai kepada peserta didik bukan berdasarkan kemampuan, namun berdasarkan yaitu tetangga dari Pak Andi itu sendiri, yaitu siswa si Badu tadi. Ya, berarti Pak Andi ini menerapkan prinsip penilaian subjektif, ya, bukan berdasarkan kemampuan peserta didik. Itulah yang disebut dengan penilaian subjektif. Nomor 4. Kemampuan pengelolaan relevansi, ya, kemampuan pengelolaan relevansi dan keaslian merupakan prinsip dari penilaian. A, penilaian sikap, B, penilaian produk, C, penilaian proyek, D, penilaian praktik, E, penilaian portofolio. Dari kata kunci yaitu kemampuan pengelolaan, relevansi, dan keaslian merupakan prinsip dari penilaian yaitu C, penilaian proyek. Mengapa penilaian proyek? Jawabannya kita lihat yaitu keterangannya di sini udah jelas. Dalam penilaian proyek ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan yaitu kemampuan pengelolaan. Ya, ini tadi kemampuan pengelolaan. Kemampuan pengelolaan adalah kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu pengumpulan data serta pengumpulan laporan. Itu disebut dengan kemampuan pengelolaan. Yang kedua yaitu relevansi, adalah kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu keaslian, adalah proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya. Berarti ada 3 hal penilaian proyek yang perlu dipertimbangkan yaitu mengenai tentang pengelolaan, relevansi, dan keaslian. Ini merupakan prinsip dari penilaian proyek. Berarti jawaban yang benar adalah C, penilaian proyek. Nomor 5. Bentuk model pembelajaran terpadu. Bentuk model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi, pelajaran bidang studi menjadi satu tema atau topik,
ya, pembahasan tertentu sehingga terjadi integrasi antar pengetahuan, keterampilan, dan yang memungkinkan siswa aktif menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Pembelajaran tersebut dikenal dengan pembelajaran. Kata kuncinya adalah pembelajaran terpadu, yaitu menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi pelajaran bidang studi menjadi satu tema atau topik pembahasan. Ya, ini merupakan pembelajaran dikenal dengan pembelajaran A. Tematik, B. Satu arah, C. Active learning, D. K13, E. Kooperatif. Dari kata kunci, maka jawabannya adalah A. Tematik. Kita lihat. Pembelajaran tematik adalah bentuk model pembelajaran terpadu yang mengaitkan atau menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi pelajaran pada beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan yang kemudian dikemas dalam bentuk tema. Nah, tadi di sini kata kuncinya adalah pembelajaran terpadu yang menghubungkan suatu konsep dalam beberapa materi pelajaran bidang studi menjadi satu tema. Nah, di sini ya, menjadi satu tema atau topik pembahasan. Ini dikenal dengan pembelajaran tematik. Nomor 6. Pada anak-anak sekolah dasar khususnya kelas 1 SD, ya, diharuskan menggunakan pembelajaran tematik, yaitu pembelajaran satu terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Seseorang guru dikatakan profesional dalam mengajar anak-anak kelas 1 SD jika mampu. Ingat tadi, seorang guru, kata kuncinya adalah seorang guru dikatakan profesional jika guru tersebut bisa mengajar, yaitu pembelajaran tematik, pembelajaran satu terpadu yang menggunakan tema tersebut. Ya, guru dikatakan profesional jika mampu A. bersikap tegas dan berwibawa selama mengajar anak-anak kelas 1 SD, B. menggunakan metode ceramah selama mengajar anak-anak kelas 1 SD, C. mengelola kelas atau pandai mengajar anak-anak kelas 1 SD, D. memakai metode diskusi setiap mengajar anak-anak kelas 1 SD, E. memberikan penjelasan dan pelatihan yang banyak selama mengajar anak-anak kelas 1 SD. Berdasarkan kata kunci soal tersebut, maka jawabannya yang benar adalah C, yaitu yang dikatakan profesional adalah jika guru mampu mengelola kelas atau pandai mengajar anak-anak kelas 1 SD. Artinya pandai mengelola kelas. Nomor 7. Penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa dalam bentuk produk, teknologi, dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni seperti patung, lukis, dan gambar adalah A. penilaian sikap, B. penilaian produk, C. penilaian proyek, D. penilaian praktik, E. penilaian portofolio. Kata kuncinya adalah di sini yaitu penilaian, ya, yaitu membuat produk teknologi, membuat produk. Nah, di sini ada kata produk teknologi, ya, dan seni seperti makanan salah satu contohnya. Maka jawabannya adalah sudah jelas B. penilaian produk. Karena tadi sini adalah penilaian membuat produk, maka jawabannya adalah produk. Kita lihat. Penilaian produk adalah suatu penilaian terhadap keterampilan menghasilkan suatu produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 8. Bu Ayu seorang guru kelas. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Ya, selain hasil lukisan siswa yang dinilai, yaitu teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya
juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini Bu Ayu telah menerapkan prinsip A. Sistematis, B. Objektif, C. Sahih, D. Menyeluruh, E. Beracuan kriteria. Kata kuncinya adalah Bu Ayu menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Ya. Selain lukisan yang dinilai, teknik juga dinilai, cara menggunakan alat juga dinilai, sikap siswa menghargai karya juga dinilai. Dalam hal ini, Bu Ayu telah menerapkan prinsip D. Menyeluruh. Mengapa menyeluruh? Karena Bu Ayu menilainya bukan berdasarkan hasil akhir, namun berdasarkan teknik, cara menggunakan alat, dan juga sikap. Kita perhatikan pembahasan. Penilaian menyeluruh adalah penilaian yang menilai keseluruhan kompetensi yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya. Oke, itulah disebut dengan penilaian menyeluruh yang mencakup 3 aspek kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. 9. Ari adalah anak rajin, memiliki sikap yang baik, dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi hasil laporan belajar dia memiliki 5 nilai di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Meminta masukan dari guru-guru terkait baik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. E. Naik kelas karena sikap Ari baik. Perhatikan di sini, ya. Ari ini memiliki sikap yang baik, namun dia memiliki yaitu hasil laporan belajar 5 mata pelajaran nilai di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah, jawabannya benar adalah D. Tetap tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Kita lihat. Kriteria kenaikan kelas berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016. 1. KI yang meliputi KI 1 dan KI 2 harus bernilai minimal B, yaitu sikapnya. 2. Ketuntasan dalam KI 3 dan KI 4 mengenai nilai pengetahuan dan keterampilan. 3. Ketuntasan belajar minimal KBM yang tidak tuntas tidak diperbolehkan lebih dari 3 mapel. Sedangkan tadi sini ada Ari memiliki 5 mapel di bawah KKM, berarti melebihi dari 3. Maka tetap si Ari tidak naik kelas. Seperti ini, ya. Berikutnya nomor 10. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria, ya, mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek, yaitu aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. B. Beracuan kriteria dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan menyeluruh. E. Terpadu. Berdasarkan acuan, ya, acuan pada kriteria, ya, untuk menetapkan penilaian tersebut mencakup semua aspek, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor. Itu adalah prinsip penilaian. Jawaban benar adalah beracuan kriteria dan menyeluruh. Yang dikatakan beracuan kriteria di sini adalah tadi, yaitu mengacu pada kriteria. Berarti beracuan kriteria. Yang disebut dengan menyeluruh mencakup semua aspek, yaitu aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Perhatikan. Penilaian beracuan kriteria dan menyeluruh adalah penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik, ya, yang mencakup semua aspek kompetensi afektif, kognitif, dan psikomotor. Maka jawabannya benar adalah A, yaitu beracuan kriteria dan menyeluruh. Nomor 11.
saat Budi mengajukan pertanyaan kepada guru. Dari situ guru kemudian memberikan pujian. Guru memberikan pujian kepada Budi. Karena diberi pujian, membuat Budi lebih meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik lagi ke depannya. Maka hal tersebut sejalan dengan teori A. Behavioristik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Konstruktivistik, E. Sibernetik. Perhatikan kata kuncinya. Di sini guru adalah memberikan pujian ya kepada Budi. Ya, setelah dia memberikan pujian, maka membuat Budi lebih pandai atau lebih meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan. Maka hal tersebut sejalan dengan teori A. Behavioristik. Apa yang dimaksud dengan behavioristik? Yaitu stimulus. Karena guru memberikan pujian, ini merupakan stimulus kepada peserta didik untuk meningkatkan yaitu kemampuan peserta didik itu sendiri. Pembahasannya, teori behavioristik adalah teori yang mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus atau respon. Ya, guru memberikan stimulus dan siswa meresponnya lah sehingga siswa lebih meningkatkan kemampuan. Dengan demikian, lebih memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Itulah yang disebut dengan behavioristik. 12. Proses belajar akan mendatangkan hasil atau bermakna. Merupakan teori dari A. Skinner, B. Bronner, C. Piaget, D. Ausubel, E. Bandura. Kata kuncinya di sini adalah proses belajar akan mendatangkan hasil atau bermakna. Ini merupakan teori dari D. Ausubel. Kita lihat. Teori Ausubel adalah teori belajar mengajar yang dapat mengakibatkan seseorang bisa belajar bermakna, sehingga dengan belajar bermakna, informasi atau pengetahuan yang diperoleh mempunyai daya tahan yang lebih lama. Ya, ini merupakan teori dari Ausubel. 13. Pak Ali mengamati kerucut pengalaman Ed Gardel. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan oleh Pak Ali setelah mengamati kerucut tersebut? Ingat di sini, kita harus mengetahui yaitu isi dari kerucut Ed Gardel. A. Lebih menekankan aspek psikomotor anak. B. Lebih banyak meminta sifat mengingat. C. Lebih memilih media pembelajaran konkret daripada abstrak. D. Lebih selektif memilih media pembelajaran. E. Lebih fokus terhadap proses pembelajaran, bukan hasil pembelajaran. Perhatikan teori Ed Gardel. Maka jawabannya adalah C. Lebih memilih media pembelajaran konkret daripada abstrak. Kita perhatikan yaitu kerucutnya. Pada kerucut pengalaman Ed Gardel sini, ya, perhatikan di sini sudah jelas siswa yaitu yang diingat, sedangkan tingkat keterlibatan. Tingkat keterlibatan berdasarkan kerucut pengalaman Ed Gardel, yang pertama verbal, yang kedua visual, yang ketiga terlibat, dan yang keempat berbuat. Artinya apabila siswa sudah berbuat, maka tingkat keterlibatan siswa ini lebih maksimal. Itu dilihat dari tingkat keterlibatan. Yang kedua, kita lihat dari segi diingat. Membaca itu yang diingat hanya mencapai 10%. Sedangkan siswa mendengar yaitu 20% yang diingat. Siswa melihat gambar diagram, lihat video atau film, lihat demonstrasi itu 30%, dan siswa terlibat dalam diskusi 50%, dan siswa menyajikan atau presentasi 70%, dan siswa bermain peran, ya, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata berarti 90%. Tadi di sini jawabannya yaitu pembelajaran konkret daripada abstrak, gitu ya. Maka Pak Ali mengamati kerucut pengalaman Ed Gardel ini, yaitu yang dilakukan Pak Ali seharusnya mengamati
kerucut tersebut di posisi yang 90%, yaitu melakukan simulasi, bermain peran, mengerjakan hal yang nyata, yaitu konkret daripada abstrak. 14. Di dalam pembelajaran, guru menyediakan 2 magnet dan paku. Siswa kelas 6 SD melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Rumusan tujuan pembelajaran tersebut kurang komponen: A. Audience, B. Condition, C. Degree, D. Behavior. Kita perhatikan di sini. Di dalam pembelajaran guru menyediakan 2 magnet. Ya, di sini ada siswa kelas 6 SD melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Dia hanya melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Berarti ada sesuatu yang berkurang di sini. Rumusan tujuan pembelajaran tersebut kurang komponen, yaitu C. Degree. Perhatikan, ya. Kalau audience di sini terdapat siswa, ini adalah audience. Ya, siswa kelas 6 SD melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Ya, maka seharusnya siswa kelas 6 SD melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet dengan benar, dengan tepat. Nah, kata dengan benar, dengan tepat ini itulah disebut dengan kurangnya degree tersebut, ya, atau hasil dari pembelajaran tersebut. Berikutnya nomor 15. Bu Yani, guru kelas 5 SD, akan mengajar materi matematika dengan KD jaring-jaring bangun ruang, balok. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan Bu Yani adalah: 1. Ia meminta peserta didiknya membawa kardus. 2. Ia menginstruksikan peserta didiknya untuk membuka kardus. 3. Peserta didik diminta untuk menggambar terkait pola kardus. 4. Peserta didik diharapkan bisa mengembangkan pola tersebut menjadi pola yang lain, namun tetap berorientasi pada kardus yang dibawa. Berdasarkan ilustrasi di atas, pembelajaran yang dilakukan Bu Yani sesuai dengan teori pembelajaran: A. Kognitivisme, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Sibernetik, E. Konstruktivisme. Kita perhatikan, jawabannya adalah yang kognitivisme. Mengapa? Kita lihat. Dari langkah-langkah tersebut, kita dapat mengetahui bahwa teori yang dilakukan adalah kognitif, yaitu pemahaman langkah demi langkah tersebut. Karena siswa diarahkan cakupan pengaturan yang diterima dan menyesuaikan pemahaman yang dimiliki peserta didik. Itulah yang disebut dengan teori pembelajaran kognitivisme. 16. Seorang guru taman kanak-kanak akan mengajar tentang indikator, yakni peserta didik mampu melakukan gerakan motorik kasar. Guru tersebut memberikan contoh kepada peserta didik terkait gerakan kasar tersebut. Ilustrasi yang diberikan oleh guru tersebut sesuai dengan teori: A. Broder, C. Gangner, B. Gangner, C. Ivan Pavlov, D. Skinner, E. Bandura. Perhatikan di sini, peserta didik mampu melakukan gerakan psikomotor kasar, ya, dari guru tersebut. Maka jawabannya ini teori E. Bandura. Ya, peserta didik menirukan gaya guru tersebut, yaitu melakukan gerakan psikomotorik kasar. Maka ini merupakan teori Bandura. Kita perhatikan pembahasan. Teori Bandura mengemukakan bahwa peserta didik belajar meniru hal-hal yang dilakukan oleh guru. Dan teori ini merupakan gabungan dari teori belajar, behavioristik, dan penguatan, serta psikologi kognitif yang berprinsip pada modifikasi perilaku. Berarti gabungan di sini, ya, yaitu gabungan dari teori belajar behavioristik dengan penguatan. 17. Di dalam pembelajaran, guru meminta peserta didik untuk memahami objek-objek dunia melalui gambar-gambaran
atau visualisasi gambar. Ini merupakan sesuai dengan teori A. Brunner, B. Gagne, C. Ivan Pavlov, D. Skinner, E. Bandura. Ya, memahami objek dunia melalui gambar atau visualisasi. Maka jawabannya adalah A. Brunner. Kita lihat, ini merupakan tahapan ikonik. Yang mana tahapan ini pengetahuan disajikan melalui sekumpulan gambar-gambar yang mewakili suatu konsep. Ini merupakan teori pembelajaran menurut Brunner. 18. Pak Budi adalah seorang guru matematika SMA. Di dalam proses pembelajaran memberikan serentetan kegiatan peserta didik dengan urutan sebagai berikut. 1. Membangkitkan dan memelihara perhatian. 2. Merangsang siswa. 3. Menyajikan pelajaran. 4. Memberikan bimbingan. 5. Memberikan feedback. 6. Menilai hasil belajar. Dari langkah-langkah kegiatan di atas, maka Pak Budi melakukan teori pembelajaran. A. Brunner, B. Gagne, C. Ivan Pavlov, D. Skinner, E. Bandura. Maka jawabannya adalah B. Gagne. Kita lihat. Di dalam pembelajaran menurut Gagne, peranan guru lebih banyak membimbing peserta didik. Guru dominan sekali perannya di dalam proses pembelajaran. Tadi sini guru yaitu membangkitkan, memelihara perhatian, merangsang siswa, menyajikan pelajaran, memberikan bimbingan, memberikan feedback atau balikan, ya, menilai hasil belajar. Artinya di sini guru dominan, ya. 19. Bu Ani sebelum melakukan pembelajaran di kelas selalu memperhatikan dan melakukan langkah-langkah proses pembelajaran supaya menghasilkan pembelajaran yang terarah. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Memilih materi. 3. Menentukan topik. 4. Mengembangkan metode. 5. Melakukan penilaian. Dari langkah-langkah tersebut, maka Bu Ani melakukan teori pembelajaran. A. Brunner, B. Gagne, C. Piaget, D. Skinner, E. Bandura. Maka jawabannya adalah C. Piaget. Belajar menurut teori kognitif James Piaget adalah proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan sosial. Dan belajar adalah suatu proses yang aktif, konstruktif, dan berorientasi pada tujuan. Maka nomor 19 ini jawaban yang benar adalah teori pembelajaran Piaget. 20. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah A. Membimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan baru agar dapat menambah kemampuan peserta didik. B. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. C. Memahami tahapan perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahapan tersebut. D. Memberikan penjelasan tentang pengetahuan baru dengan berbagai metode dan strategi belajar yang menarik. E. Memberikan kegiatan merangsang keingintahuan peserta didik dan membantu mereka mengaplikasikan gagasan. Kita harus tahu yaitu teori behavioristik atau pengertian dari behavioristik itu apa. Maka jawaban di sini adalah memberikan stimulus. Kita perhatikan. Behavioristik itu adalah stimulus. Maka tadi di sini yang opsi B memberikan stimulus kepada peserta didik merupakan penataan lingkungan belajar. 21. Belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya. Kemungkinan mengarah kepada tujuan tersebut merupakan teori belajar. Sini kata kuncinya adalah melalui asimilasi dan akomodasi. A. Konstruktivisme, B. Humanisme, C. Behaviorisme, D. Sibernetik, E. Kognitivisme. Maka jawabannya adalah A.
konstruktivisme. Belajar menurut konstruktivisme adalah proses mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimiliki, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Di sini ada proses mengasimilasi, ya, melalui asimilasi dan akomodasi. Maka ini merupakan teori belajar konstruktivisme. 22. Contoh penerapan teori behaviorisme yang dilakukan oleh guru saat ini dalam media digital dalam praktek pembelajaran adalah A. Internet dan PowerPoint, B. Internet dan media Zoom, C. PowerPoint dan Microsoft Word, D. Google dan YouTube, E. PowerPoint dan multimedia. Perhatikan di sini adalah media. Maka jawabannya adalah E. PowerPoint dan multimedia. Mengapa? Kita lihat, pada zaman modern ini, aplikasi teori behaviorisme berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia. Cenderung satu arah. Materi yang disampaikan dalam bentuk PowerPoint disusun secara rinci dan bagian-bagian kecil. Itulah bentuk dari PowerPoint. Sedangkan dengan multimedia, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengembang. Materi disusun dengan perencanaan yang rinci dan ketat dengan aturan yang jelas. Maka sudah jelas jawabannya nomor 22 adalah PowerPoint dan multimedia. Oke, cukup sekian yang bisa kami berikan untuk Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan bermakna untuk menghadapi tahap ketiga maupun ujian seleksi tahun 2022. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.